Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman mahasiswa dan teman-teman hebat semua. Selamat datang di channel saya, Aryawan Eko. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan atau saya sharing tentang time value of money. Nah, time value of money ini yang banyak kita kenal di dalam dunia manajemen finance ya, atau juga dalam financial planning, rencana keuangan. Nah, apa itu konsepnya? Silakan ikuti terus sampai selesai video kami dan jangan lupa dukungannya untuk subscribe, share dan komen ya. Baik, dalam kesempatan ini berkenaan dengan kuliah matematika keuangan ya. Jadi di mana kuliah matematika keuangan ini kita tahu banyak sekali manfaatnya nanti ya, yaitu misalnya menghitung nilai uang di masa depan atau nilai uang masa kini, menghitung besarnya cicilan, saldo utang ya, perencanaan pensiun atau valuasi aset, obligasi, menghitung yield juga pada sebuah obligasi, juga bisa untuk menghitung suatu kelayakan proyek ya. Semua menggunakan matematika keuangan begitu. Nah, sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, sekarang di mana sih konsep time value of money ya? Perhatikan teman-teman semua bahwa matematika dan time value of money ini ya, jika digabung itu akan menjadi matematika keuangan. Nah, kira-kira gitulah yang pengalaman saya yang saya pahami ya. Jadi sebuah konsep matematika dan digabung dengan time value of money, inilah menjadi matematika keuangan. Jadi kalau misalnya hanya ngerti matematika tapi tidak memahami time value of money, maka sulit ya kan menghitung tadi banyak sekali kegunaan matematika keuangan, itu akan sulit ya, akan tidak paham. Tapi kalau memahami time value of money, maka menghitung perencanaan pensiun atau kelayakan proyek akan menjadi lebih ringan gitu. Jadi lebih mudah. Ya. Jadi begitu, apa sih sekarang yang dimaksud dengan time value of money? Konsepnya seperti apa? Ini teman-teman sekalian. Kalau kita lihat time value of money terdiri dari 3 kata, yaitu time, value, dan money ya. Waktu, nilai, dan uang gitu. Nah, untuk memahami time value of money ini ya, kita lihat ilustrasi berikut ya. Ilustrasi berikut. Nah, ini kita ada kasus pertama ini. Misalnya gini. Jika ada dua pilihan untuk kita, yaitu satu alternatif menerima 1 juta hari ini, atau alternatif kedua menerima 1 juta 1 tahun lagi. Mana yang kita pilih dan mengapa ya? Ini ilustrasinya. Jadi ini untuk memahami, kita dalam rangka memahami time value of money ya. Di sekarang kasus 2. Kasus 2 ini adalah seperti ini, misalnya jika pilihan diubah menjadi satu menerima 1 juta hari ini atau menerima 1 juta 150 2 tahun lagi, mana yang akan kita pilih dan mengapa? Nah, mana yang akan kita pilih dan alasannya apa? Ini semua kita harus bisa memilih dengan tepat kalau kita memahami time value of money ya, gitu. Nah, kita lihat lanjutkan sekarang ya. Untuk kasus 1 tadi. Kasus 1 ini untuk menjawab kira-kira ya, menjawab mana yang kita pilih, kita harus lebih dahulu membuat timeline ya, namanya timeline. Seperti ini timelinenya. Jadi
alternatif. Bentar. Ya, ada alternatif satu, yaitu alternatif satu. Ya, ini alternatif satu. Timelinenya ada. Timeline ini waktu yang garis merah dan titik merah ini adalah garis waktu atau timeline. Waktu ke 0 ini adalah waktu sekarang. Waktu satu itu waktu, ya misalnya 1 tahun ke depan. Waktu 2 adalah 2 tahun, tahun kedua gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini yang alternatif satu itu waktu ke 0 menerima hari ini, ya menerima sekarang 1 juta. Berarti alternatif satu itu adalah ini, 1 juta itu ada di waktu ke 0 gitu ya. Sedangkan alternatif kedua 1 juta 1 tahun lagi, yaitu di waktu titik ke 1, titik waktu ke 1 ya. Ini timelinenya begini. Jadi kasus atau persoalan ini tadi yang di atas ya, itu kalau kita buat timeline ya seperti ini. Sekarang mana yang kita pilih? Ini. Sekarang mana yang kita pilih? Atau alasannya apa? Ya. Begitu. Nah, jadi ini kita bisa menentukan atau bisa memilih itu kalau kita membandingkannya hanya pada suatu waktu yang sama. Misalnya nih, waktu ke 0, yaitu misalnya untuk alternatif 1 kan 1 juta, alternatif 2 1 jutanya 100 juta di tahun 1 ini berapa di waktu ke 0-nya gitu ya. Itu kita bisa pilih seperti itu. Jadi cara penyelesaiannya bisa dua macam ya. Untuk penyelesaian kasus 1 kita harus mencari nilai 1 juta ini di waktu ke 1, yaitu untuk mengetahui nilai uang ini di waktu ke 1 ya. Di waktu ke 1, atau kita mencari nilai 1 juta di waktu ke 1 tapi di waktu ke 0 ini berapa gitu. Jadi kita akan bisa dua cara. Yang pertama yaitu menentukan nilai-nilai di waktu ke 1 atau menentukan nilai-nilai di waktu ke 0 begitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya untuk kasus 2 dulu misalnya gini, yaitu pilihan kita rubah menerima 1 juta hari ini, dan yang kedua atau menerima 1.150.000 2 tahun lagi. Mana yang akan kita pilih ini dan apa alasannya ya? Ini kasus 2. Nah, kita buat juga timelinenya. Nah, seperti ini timelinenya sama alternatif 1, yaitu 1 juta ada di waktu ke 0 ya. 1 juta dari waktu ke 0 gitu. Dan yang alternatif kedua 1.150.000 ada di waktu kedua ya. Kita bisa membandingkan itu harus dalam satu waktu yang sama, misalnya waktu ke 0 saja atau waktu kedua ya, seperti itu gitu ya. Jadi kita bisa menghitung untuk yang ini alternatif 1, hitung di waktu kedua berapa, atau yang alternatif kedua ini kita hitung di nolnya berapa gitu ya. Begitu, baru nanti kalau sudah dapat baru kita bisa bandingkan itu antara sesama waktu di 0 kah atau sama waktu di kedua. Yang penting kita tidak boleh membandingkan nilai uang di waktu yang berbeda. Ingat ya, tidak boleh membandingkan nilai uang di waktu yang berbeda. Begitu. Nah, jadi kasus penyelesaian kedua pun sama, kita mencari yang di kedua sini ya. Yang kedua sini,
di tahun kedua, atau kita bisa mencari di waktu ke nol. Tuh sama-sama membandingkan ya. Itu. Nah, kita coba, ini akan kita coba hitung untuk kasus 1, kita mencari di waktu yang ke 1, mencari future value-nya lah gitu ya. Mencari future value-nya. Di kasus 2 juga kita akan mencari future value-nya. Gitu ya. Nah, untuk menghitung dari PV ke FV ini ya, untuk menghitung dari PV ke FV kita ada 2 metode perhitungan. Ya, ada 2 metode perhitungan. Yang satu ada metode simple interest atau bunga sederhana. Ya, dan yang kedua adalah compound interest. Gitu. Sama-sama di titik PV ke FV ya, 2 titik ini, 2 titik ya. Dari P ke PV ke FV. Kalau yang simple interest rumusnya seperti ini ya, rumus basicnya seperti ini, rumus dasarnya. S sama dengan S itu adalah sama dengan FV ya. Itu adalah P dikali dalam kurung 1 plus RT ya. RT, R ini adalah bunganya atau tingkat pengembangannya, sedangkan T adalah waktu dari PV ke FV itu waktunya berapa lama gitu ya. Ini dalam tahun T-nya itu ya, satuannya tahun. Nah, kemudian untuk yang compound interest itu seperti ini, S ya atau FV ini sama dengan P atau present value dikali 1 plus I pangkat N, dimana I ini adalah tingkat pengembangannya atau tingkat bunganya ya, tingkat bunga ya, per periode gitu. Nah, pangkat N ini ada banyaknya periode ya, kompon itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi cara menghitungnya kita coba sedikit sepintas menghitung dengan cara 2 metode ini ya. Nah, misalnya untuk kasus 1 ini pertama dengan metode simple interest. Misalnya dengan metode simple interest itu. Nah, ini metode simple interest. Ya, rumusnya spirit ya, saya sebut sebagai spirit, istilahnya seperti itu. Nah, jika R atau tingkat bunganya 10% per annum, maka dari S-nya itu adalah P-nya, ini karena P-nya adalah 1 juta, dari P ke S ini adalah 1 tahun ya, R, maka T-nya 1, R-nya 10% begitu. Sehingga S ini menjadi 1.100.000. Jadi S ini 1.100.000 inilah dia di waktu, letak di waktu ke 1 begitu. Apa artinya 1.100.000 ini? Ya, ini penting sekali bahwa artinya seperti ini ya. 1 juta di waktu sekarang akan menjadi 1.100.000 1 tahun ke depan atau di waktu ke 1 jika tingkat bunganya 10%. Begitu ya. Jadi nilainya ini di sini. Ya, jadi bukan uang baru, tapi ini ya, ini adalah yang merah ini adalah nilai dari yang biru ketika dia dilihat di waktu ke 1-nya. Ya. Gitu. Nah, sekarang untuk kasus kedua. Kasus kedua kan kita akan menghitung 1 juta ini di waktu kedua. Ya, dengan metode simple interest. T-nya ini adalah 2 karena 2 tahun. Ya. Dan R-nya tetap 10%. Maka di S ini nilainya menjadi 1.200.000. Ya, terjemahannya bagaimana interpretasinya? Bahwa 1 juta di waktu sekarang akan
menjadi nilainya ini akan menjadi 1.200.000 di tahun kedua ya, jika tingkat bunganya 10%. Begitu ya. Gitu. Jadi seandainya ini kita punya, kalau yang kasus satu ini ya, seandainya kita punya uang 1 juta sekarang, lalu kita tanam di reksadana, misalnya reksadana saham gitu ya, yang menghasilkan 10%. Ya, nanti baru ini setahun kemudian bisa berkembang 10% menjadi gitu uang itu ya. Seperti itu. Atau yang kasus kedua, jika saya punya uang 1 juta sekarang, misalnya uang ini saya investasikan di reksadana saham gitu ya misalnya, ini nanti di tahun kedua akan menjadi 1.200.000 gitu ya. Lanjutkan. Sekarang ini masih metode simple interest. Nah, sekarang kita coba dengan metode compound ya, atau compound interest. Nah, compound interest ya rumusnya seperti ini, pakai n-nya di pangkat n. Nah, ini S sama dengan P kali 1 plus I pangkat n ya. Jadi 1 plus 10% pangkat 1 ya, untuk 1 tahun ini 1.100.000. Nah, ini ada di waktu ke 1 ya. Begitu, artinya 1 juta saat sekarang akan nilainya akan menjadi 1.100.000 di waktu ke 1. Begitu ya terjemahannya atau interpretasinya. Sekarang kasus 2, menghitung nilai 1 juta di tahun kedua ya, berapa gitu kalau pakai metode compound interest atau bunga majemuk ya. Nah, ini akan menjadi 1.210.000 ya, artinya 1 juta saat ini akan menjadi 1.210.000 di tahun kedua jika uang 1 juta ini kita kembangkan, investasikan pada bunga atau pengembangan yang bisa membuat pengembangan 10% per annum begitu ya. Nah, sekarang kita baru bisa menjawab kalau sudah kita hitung gitu. Ini kasus 1, misalnya jawaban kasus 1 ya, tadi ada menerima hari ini atau 1 tahun lagi ya, gitu ya, kan segini timelinenya ya. Nah, tadi kita sebelumnya menghitung di waktu ke 1 nilainya itu adalah 1.100.000 ya. Jadi kalau ada uang kita dapatnya sekarang ini alternatif 1, lalu kita investasikan di tempat pengembangan yang 10%, maka setahun lagi akan menjadi 1.100.000 begitu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan alternatif kedua, kita mau nerima 1 juta di tahun depan. Nah, baru kita bisa bandingkan ini, baru kita bisa bandingkan sesama waktu ya, di waktu yang sama kita bisa bandingkan. Kalau untuk menerima, tentu kita harus menerima yang lebih besar ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah kita memilih alternatif pertama ya, memilih alternatif pertama. Mengapa? Karena nih kalau 1 juta saat ini kita investasikan akan menghasilkan nilai yang lebih besar dari 1 juta jika kita mendapatkan alternatif menerima 1 juta 1 tahun lagi. Ya, mendingan yang lebih besar lah gitu ya. Begitu. Untuk ini jawaban kasus 1 gitu. Untuk jawaban kasus 2 ya, sama. Nah, seperti ini kita tadi solusinya akan menghitung di waktu kedua. Nah,
menerima 1 juta hari ini kalau kita investasikan pada bunga 10%, maka akan menjadi 1.210.000 gitu ya. Akan menjadi 1.210.000 di tahun kedua. Nah, sedangkan alternatif kedua kita akan diberinya 1.150.000 gitu. Nah, disinilah baru kita bisa bandingkan ya. Karena di waktu yang sama, kalau waktu yang sama kita bisa bandingkan. Mana karena kita di sini adalah menerima, berarti kita harus memilih yang lebih besar ya. Jadi mana pilihan kita? Ya, benar, ada pilihan kita adalah alternatif 1 juga, yaitu menerima hari ini. Loh, kalau misalnya bunganya bukan 10%, 5%. Nah, bisa juga ya. Kalau bunga 5%, ya, tingkat pengembangan 5%, maka tentu ini bukan 1.210.000, tapi pasti akan lebih kecil dari ini. Jadi kalau misalnya kita nggak punya akses ke tingkat pengembangan yang 10%, tapi cuma bisa punya akses ke yang 5%, tingkat pengembangannya misalnya deposito lah gitu ya, yang 3% atau sampai 5% itu gitu. Nah, itu kita lebih baik ya menerima yang 1 juta, menerima 1.150.000 nih, atau yang alternatif 2 begitu ya. Jadi tergantung bunga, tingkat bunga ya, tergantung tingkat bunganya gitu. Di sini yang kita asumsikan tingkat bunganya tadi adalah 10% begitu ya. Gitu kira-kira untuk time value of money itu banyak kasusnya. Kita tadi kan menghitung dari titik 0 ke titik 1 atau dari titik 0 ke titik 2 ya. Sebetulnya kasus untuk time value of money tidak hanya seperti itu, tapi bisa juga misalnya seperti ini ya, kasus lain ya. Kita misalnya ada uang di tahun kedua atau di waktu kedua 10 juta. Tapi kita ingin mengetahui di waktu kelima ini atau di 5 tahun ke depan berapa nilai 10 juta di waktu kedua ini, berapa nilainya di waktu kelima gitu ya. Nah, ini adalah konsep time value of money gitu. Ya, kita anggap saja untuk menghitungnya sama seperti biasa, 10 juta di sini karena di sebelah kiri ya, kita anggap sebagai P, dan yang sebelah kanan yang ke depan di masa depannya itu adalah S ya, atau future value gitu. Atau kasus lain misalnya ya, misalnya seperti ini, ada dana 10 juta di waktu keempat, tapi yang kita ingin ketahui adalah berapa dana 10 juta di waktu keempat ini. Kita lihatnya di waktu ke-1 gitu, di waktu ke-1 berapa. Berarti ini karena sebelah kiri, yang ini kita anggap sebagai P ya gitu. Kita anggap sebagai P, maka kita akan yang dicari adalah P-nya di sini nih. Kalau yang di atas tadi adalah kita cari adalah S, sedangkan yang di sini kita cari adalah P-nya gitu. Dari rumus untuk simple interest maupun compound interest ya. Atau juga bisa seperti ini ya, time value of money-nya. Jadi misalnya ada uang 10 juta di waktu ketiga dan ada di waktu kelima, ini 10 juta juga dua. Tapi kita ingin tahu nih di waktu ke-0 uang yang 10 juta di waktu ketiga dan ke 10 juta di waktu kelima berapa nilai sekarangnya. Itu kita bisa hitung juga, sama juga dengan konsep time value of money. Kita anggap jadi di sini seperti ini caranya ya. Yang pertama kita gunakan 10 juta yang di waktu ketiga, misalnya kita cari P-nya ya. Kemudian juga 10 juta di waktu kelima kita anggap S dan kita cari P-nya juga. Ini yang bawah ini. Ya. Lalu
kan berarti karena ini ada dua S ya, ada dua S, maka juga ada dua P. Ini P ini ya. Itu kita jumlahkan. Nah, itulah menjadi isi dari tanda tanya ini gitu ya. Nah, dari ilustrasi tadi tentu kita bisa sedikit memahami bahwa time value of money ini ya bisa kita lihat seperti ini adalah nilai uang akan berbeda pada waktu yang berbeda. Besarnya perubahan nilai uang tergantung dari besarnya tingkat bunga dan juga waktu. Ya. Uang yang kita miliki hari ini akan memberikan nilai yang berbeda pada waktu yang berbeda juga ya. Itu kira-kira seperti itulah time value of money. Gampangnya seperti ini ya. Kalau kita punya misalnya ada waktu timeline seperti ini, ada waktu sekarang 0, waktu ke 1, waktu kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya lah gitu ya. Nah 1 juta sekarang, kalau kita punya 1 juta sekarang, di waktu ke 1 itu berapa nilainya kalau tingkat bunganya 10% ya, atau 1 tahun ke depan berapa, gitu ya. Kalau 1.100.000, kalau 2 tahun di depan berapa nilai 1 juta sekarang ya, 1.200.000 dan seterusnya gini ya. Ini yang merah-merah ini adalah nilai dari 1 juta saat ini ya. Ini kita menghitungnya dengan metode simple interest atau bunga sederhana. Yang kedua, ini misalnya kita menghitungnya dengan compound interest atau bunga majemuk. Ya, kita lihat 1 juta sekarang berapa sih nilainya di tahun pertama? Masih 1.100.000. Tahun kedua 1.210.000. Tahun ketiga 1.331.000. 331.000. Tahun keempat 146.400. Tahun kelima 16.10.510 ya. Kita lihat kalau metode compound interest itu makin panjang waktu makin berbeda ini nilainya ya gitu. Kenapa? Nah karena kalau yang metode compound interest ini metode bunga berbunga gitu ya. Jadi bunganya itu dihitung dari periode sebelumnya. Tapi kalau yang metode simple interest dihitungnya dari awal, dari 1 juta di titik 0 ini gitu. Nanti kita akan dalami lagi pada saat memasuki topik metode compound interest ya. Nah seperti inilah. Jadi nilai uang ini ya, nilai uang 1 juta akan berbeda nilainya. Nilai 1 juta sekarang berbeda jika pada 1 tahun depan, 2 tahun ya. Ini yang dimaksud dengan time value of money. Semua ini perbedaan ini tergantung dari tingkat bunganya ya, yang kita bisa dapatkan ya. Kalau kita bisa mendapatkan tingkat pengembangan 5% misalnya ya segitulah pakai hitungan 5%. Kalau kita bisa dapatkan 10% ya kita pakai hitungan 10% gitu ya. Gitu. Kalau kita nggak punya sekali ya sudah 1 juta ini akan sama terus di sini 1 juta gitu nilainya. Kalau kita nggak punya akses pada investasi gitu ya. Gitu. Kan bisa juga misalnya kalau kita masukin deposito pasti berkembang gitu ya. Tapi kalau cuma kita simpen aja di bawah bantal ya 1 juta ini sama dengan 1 juta di sini ya. 1 juta di tahun pertama semua ini 1 juta. Tapi secara nilainya itu dia sudah akan lebih menurun ya. Kenapa? Karena inflasi itu, pengaruh inflasi akan turun gitu. Baik, untuk selanjutnya misalnya memahami lagi tentang apa itu time value of money.
Berikut ya, mungkin bisa dikerjakan tugas. Ada dua alternatif pembayaran dalam pembelian sepeda motor nih. Alternatif pertama tunai 45 juta, atau alternatif kedua termin kredit 10 juta setiap akhir tahun selama 5 tahun dengan bunga kredit 10% misalnya. Mana alternatif pembayaran yang lebih menarik? Mengapa? Nah, gitu ya. Ini sedikit saja clue ya. Jadi yang pertama adalah buat timelinenya. Itu selalu buat timeline. Alternatif pertama karena tunai berarti dia di waktu ke 0. Alternatif kedua ya, nah, di 10 juta di setiap akhir tahun selama 5 tahun, berarti gini dia. Nah, bagaimana kita cara memutuskannya? Ya, kita harus mencari di waktu yang sama. Jadi kita harus cari di waktu ke 0 nih, dari 10 juta di 1 2 3 4 5 ini ya. Kita ya di sini cari, baru kita bisa bandingkan dengan alternatif 1 gitu ya. Nah, coba deh berapa ya dengan tingkat bunga kredit 10%. Baik, itu topik time value of money. Semoga dapat dipahami ya. Silakan komen di komen ya, istilahnya tulis di komen kalau belum mengerti. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.